Kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Perjuangan Abdurrahman bin Auf dalam peperangan. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi SAW yang memiliki kekayaan berlimpah. Namun kekayaannya tersebut tidak membuatnya lupa diri, pamer dan sombong. Kezuhudannya terhadap materi duniawi sudah masyhur di kalangan para sahabat. Abdurrahman bin Auf memiliki kedudukan yang tinggi di hati para sahabat Rasulullah SAW. Ia dikenal adil dan berhati mulia. Suatu hari Ibnu Abbas sedang duduk bersama Umar. Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW di mana beliau memerintahkan seseorang muslim ketika dia lupa dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan? Demi Allah, saya tidak mendengarnya, wahai Umar. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf. Umar pun menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu dalam hal ini. Engkau di sisi kami adalah orang yang adil. Apa yang engkau dengar? Jika seseorang dari kalian lupa di dalam sholatnya sehingga dia tidak mengetahui apakah dia menambah atau mengurangi rakaat, jika dia ragu apakah berada di rakaat pertama atau kedua, hendaklah dia menjadikannya pertama. Jika dia ragu apakah dia berada di rakaat kedua atau ketiga, hendaklah dia menjadikannya kedua. Jika dia ragu apakah berada di rakaat ketiga atau keempat, hendaklah dia menjadikannya ketiga, agar keraguan-raguannya ada pada tambahan. Kemudian sujud syahwi 2 kali dalam keadaan duduk sebelum salam, lalu salam. sekalipun para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang adil, tetapi sebagian dari mereka lebih adil dan lebih akurat. Dalam hal ini Umar merasa lebih yakin dengan berita dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sangat dermawan dan gemar bersedekah. Sebagian besar hartanya ia gunakan untuk infak di jalan Allah. Dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang ahli berniaga. Ia meninggalkan 1000 unta, 300 domba, dan 100 kuda. Ia membuka ladang pertanian di Al-Juruf, sebuah tempat ke arah Syam 3 km dari Madinah yang pengairannya membutuhkan 20 unta pengangkut air. Abdurrahman bin Auf memiliki peran besar bagi orang-orang Madinah. Ia meminjamkan uangnya untuk 1/3 dari penduduk Madinah, 1/3 penduduk lain ia lunasi hutangnya, dan 1/3 penduduk lainnya ia sambungkan silaturahim. Harta kekayaan yang ia miliki tidak pernah membuat kelegaan dan kesenangan pada dirinya selama belum digunakan untuk membela agama Allah dan membantu orang-orang. Suatu hari, Rasulullah SAW hendak memberangkatkan sebuah pasukan. Beliau berdiri di hadapan para sahabatnya dan berkata, Jika kalian ada yang mau bersedekah, maka bersedekahlah. Saya ingin mengirim pasukan ke medan perang. Kemudian Abdurrahman bergegas pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, ia kembali lagi ke hadapan Rasulullah SAW. Abdurrahman lalu berkata, Wahai Rasulullah, saya mempunyai 4.000 dinar. 2.000 saya sedekahkan karena Allah dan 2.000 lagi saya sisakan untuk keluarga saya. Semoga Allah memberkahi harta yang engkau berikan, dan semoga Allah juga memberkahi harta yang engkau tinggalkan untuk keluargamu. Doa Rasulullah SAW kepada Abdurrahman membuat harta Abdurrahman semakin berkah. Kekayaan Abdurrahman bin Auf banyak digunakan dalam usaha pembinaan umat. Kala itu Abdurrahman bin Auf memerdekakan 30 hamba sahaya dalam 1 hari. Ada yang mengatakan 31 orang. Usaha Abdurrahman dalam pembebasan budak ini adalah langkahnya dalam melakukan pembinaan umat. Sebab para budak yang telah dibebaskan nantinya akan memiliki banyak peluang dalam mengamalkan ajaran Islam. Sumbangan Abdurrahman dalam pembinaan masyarakat Islam juga terbukti dengan ketekunannya memanfaatkan masjid sebagai pusat pembinaan. Ia senantiasa mempelopori masyarakat untuk melaksanakan salat di masjid dan menyelesaikan perkara-perkara lainnya. Tidak hanya gemar bersedekah, Abdurrahman bin Auf juga selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Antara lain, Perang Badar, Perang Uhud, dan peperangan lainnya.
Pada Perang Badar, Abdurrahman bin Auf berada di barisan terdepan. Perang Badar adalah perang pertama kaum muslimin. Ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, salah satunya adalah Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Selanjutnya pada Perang Uhud, perang kedua setelah Perang Badar. Perang ini terjadi di lereng Gunung Uhud pada tahun 3 Hijriah. Abdurrahman bin Auf bersama pasukan muslim berperang dengan gigih. Ia mendapat 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka-luka kecil, diantaranya ada yang sedalam anak jari. Sebagian luka itu pada kakinya hingga membuatnya pincang dan beberapa giginya rontok. Pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Abdurrahman bin Auf untuk memimpin pasukan menuju Daumatul Jandal yang terletak di tengah-tengah padang pasir Arab. Tepatnya berada di pertengahan jarak antara Romawi di tanah Syam dan Jazirah Arab. Daumatul Jandal ditempati oleh kabilah besar Kalb atau dikenal dengan nama Bani Kalb. Mereka memeluk agama Nasrani, sebagaimana agama penguasa mereka yakni Kekaisaran Romawi. Malam hari sebelumnya, Rasulullah SAW memberitahu Abdurrahman untuk berangkat menuju Daumatul Jandal. Ketika subuh, Rasulullah SAW dan para sahabat sholat berjamaah. Di sana ada Abu Bakar, Umar, dan beberapa kalangan muhajirin, termasuk Abdurrahman bin Auf. Di sana juga ada Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Dalam riwayat dikatakan bahwa Abdullah bin Umar bertekad untuk bisa mengikuti forum itu demi mendengar wasiat Rasulullah SAW pada Abdurrahman bin Auf. Abdullah bin Umar inilah yang kemudian menjadi periwayat hadis wasiat Rasulullah untuk Abdurrahman bin Auf. Para pasukan muslim yang berjumlah 700 orang telah bergegas sejak waktu sahur. Mereka sudah bertempat di Jarrah, namun Abdurrahman masih berada di masjid. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Apa yang membuatmu terlambat, tertinggal dari sahabat-sahabatmu? Wahai Rasulullah, saya ingin terakhir kali melihatmu dengan mengenakan baju perjalananku. Saat itu Abdurrahman bin Auf mengenakan surban yang sudah dililitkan di kepala. Rasulullah SAW memanggilnya dan mempersilahkan ia duduk di hadapan beliau. Rasulullah SAW mengurai surban yang dikenakan Abdurrahman dengan tangan beliau. Kemudian beliau mengenakan surban hitam kepadanya. Surban tersebut beliau biarkan terurai hingga sebatas pundak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Seperti ini hendaknya engkau mengenakan surban, wahai Ibnu Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf membawa pedang yang ia sandang, Rasulullah bersabda, Berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Jangan menyembunyikan harta rampasan perang. Dan jangan berkhianat, jangan membunuh anak kecil. Rasulullah SAW membentangkan tangan lalu bersabda, Wahai kalian semua, jagalah diri kalian dari 5 hal sebelum menimpa kalian. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran melainkan Allah yang akan menyiksa mereka dengan kekeringan dan kurangnya buah-buahan agar mereka kembali ke jalan Allah. Tidaklah suatu kaum melanggar janji, melainkan Allah akan membuat musuh mereka berkuasa atas mereka. Tidaklah suatu kaum menahan zakat, melainkan Allah akan menahan hujan untuk mereka. Andai bukan karena hewan-hewan, niscaya mereka tidak diberi hujan. Tidaklah kekejian tampak pada suatu kaum, melainkan Allah akan menimpakan ta'un atau wabah pada mereka. Dan tidaklah suatu kaum berhukum dengan selain ayat Al-Quran, melainkan Allah akan memecah belah dan membuat mereka merasakan serangan atas sebagian yang lainnya. Setelah mendapat wasiat dari Rasulullah SAW, Abdurrahman menyusul para sahabat lalu berangkat hingga tiba di Daumatul Jandal. Setibanya di Daumatul Jandal, Abdurrahman bin Auf mengajak penduduknya memeluk Islam. Ia dan pasukannya tinggal di sana selama 3 hari, seraya menyeru penduduk Daumatul Jandal untuk masuk Islam. Pada hari ketiga, Asbagh bin Amr al-Kalbi yang merupakan seorang pemeluk Nasrani dan ketua kabilah setempat mengucapkan kalimat syahadat.
Lalu Abdurrahman bin Auf menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengirimkannya melalui seorang laki-laki dari Juhainah bernama Rafi bin Makits. Rasulullah SAW pun membalas surat Abdurrahman bin Auf dan memberi pesan agar ia menikahi anak perempuan Al-Asbagh. Maka Abdurrahman menikahinya. Ia adalah Tamadur binti Al-Asbagh. Dari pernikahan mereka lahirlah Abu Salamah bin Abdurrahman. Demikian kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bagian kedua. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, kita dapat meneladani sikap Abdurrahman bin Auf yang gemar bersedekah, adil, zuhud terhadap duniawi, dan berani dalam membela kebenaran. Kedua, kerendahan hati dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabat terlihat ketika beliau mengenakan surban kepada Abdurrahman bin Auf. Ketiga, Islam telah mengatur etika dalam perang di jalan Allah. Salah satu contohnya ketika Rasulullah melarang Abdurrahman bin Auf menyembunyikan harta rampasan perang, berkhianat, dan membunuh anak-anak. Keempat, masuk Islamnya pemimpin Bani Kalab merupakan salah satu keutamaan Abdurrahman bin Auf. Berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sukses menjalankan misi dakwahnya di Daumatul Jandal. Wallahu a'lam bishawab.